Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa publik sinis malahan mencemooh? Ia dengan pernyataan Hasto Kristianto yang akan membongkar skandal korupsi elit-elit dan tokoh-tokoh di negeri ini sejak dia ditersangkakan oleh KPK tapi tak ditangkap, tak seperti Tom Lembong. Kemudian setelah PDIP memecat Jokowi, dan ini erat kaitannya kabar ataupun berita yang katanya mau menggemparkan Indonesia bahkan dunia dengan skandal korupsi elit-elit di negara ini yang sudah diamankan dokumennya oleh Koni Rahakundini di Rusia. Wow. Tapi kenapa publik sinis bahkan mencemooh bahwa ini tak akan terjadi? Ini ada pepatah, kawan-kawan. Pepatahnya apa? Sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya. Publik pun begitu. Sekali, dua kali mereka ditipu, mereka tak akan percaya lagi. Oh, kalau begitu, saya juga harus membuktikan ucapan saya ini. Sekali lancung ke ujian itu apa yang dilakukan oleh Hasto. Kemudian orang publik tak percaya. Mari kita lihat sejarahnya ya. Ada Pak Anies Baswedan dengan segala upayanya dan juga dengan bukti-buktinya, dan juga ada kasus tinggi dari penegak hukum yang disalahgunakan untuk menyelesaikan masalah pribadi anak mantan penguasa. Kan itu yang dikatakan oleh kader-kader PDIP. Namanya mungkin tak asing di telinga kita, bahkan mau menyeret-nyeret nama Anies Baswedan di kasus Hasto tersebut. Seakan-akan kasus Hasto itu adalah kasus yang luar biasa. Padahal ada isu publik. Isu publik apa kemarin itu? PPN. Pemerintah mau menaikkan PPN. Dan katanya PDIP berada di luar pemerintahan. Tapi dia sama sekali orang itu tidak menyinggung-jinggung masalah PPN yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Hajat hidup wong cilik yang katanya PDIP itu adalah hajat orang cilik. Wong cilik. Tapi itu sama sekali tidak diperjuangkan. Yang diperjuangkan kasus remeh-temeh, yang dimana sekjennya cuma ditersangkakan, tidak ditangkap seperti Tom Lembong. Ada dugaan ini hanya drama Korea antara sana dengan sini. Kalau memang berniat betul-betul untuk memperkarakan Hasto ini, satu-satunya Hasto harus ditangkap. Karena ini kasus korupsi, kasus extraordinary crime. Namun pertanyaan lagi ke saya, apa yang lancung ke ujian yang dilakukan oleh Hasto? Masih ingat dengan Hasto mengatakan ada rekaman tindakan culas Jokowi yang mengatakan akan mempergunakan hukum dengan cara-cara dia, katanya, dan itu dilakukan dia. Saya dapat bocorannya begini, katanya kan? Kan bagian kita lihat dari berbagai upaya-upaya yang mencoba menekan. Tadi kan beredar video kan, bagaimana Pak Jokowi menyatakan akan menggunakan hukum dan kemudian melakukan pembisikan kepada Ketua KPK, kepada Jaksa Agung, Kapolri. Itu tadi video yang saya terima. Apakah rekan-rekan wartawan sudah mendengar itu atau belum? Itu harus diklarifikasi oleh Bapak Presiden karena ini berbahaya di dalam demokrasi dan penegakan hukum itu sekiranya hal tersebut benar. Udah pada mendengar belum itu? Belum. Ini saya menerima mana si chat si Chan, tapi gambarnya nggak usah ya. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi yang gigit saya sendiri lewat cara saya, bisa lewat KPK, bisa lewat Polri, bisa lewat kejaksaan, akan saya bisikin aja. Di sana ada yang main-main. Ya masa saya mau gigit sendiri kan tidak mungkin. Nah ini kan sesuatu yang menurut saya kurang bijak. Artinya informasi Hasto mengatakan A1 lah kata-katanya kan. Artinya ini betul-betul tindakan culas dari seorang yang bernama Presiden Jokowi. Kita tidak berpihak kemana-mana. Saya pun sebenarnya agak kurang ser dengan Jokowi. Tapi kalau kita lihat di sini, Hasto pun sudah membuat hoax. Dan katanya video-video yang diamankan di sana itu barangkali sama juga dengan ini. Kenapa? Karena itu memang resmi dinyatakan oleh
Presiden Jokowi. Bukan seperti nada narasi yang dibangun oleh Hasto itu adalah di belakang layar, bukan di depan umum. Jokowi mengatakan itu, tapi antara pribadi dengan pribadi, kepada KPK, kepada Kapolri, kepada semuanya, tapi tidak di depan publik. Rupanya ini adalah ceramah resmi, pernyataan resmi Presiden Jokowi. Di mana? Di sini. Dari hasil penelusuran, suara yang ditunjukkan Hasto diketahui memang suara Presiden Jokowi. Hanya saja konteks pernyataan tersebut disampaikan Jokowi dalam Rakornas Forkopimda di Sentul, Bogor. Saat itu Presiden Jokowi menyebut dirinya tak segan menindak tegas pihak-pihak yang berusaha menghambat kebijakan untuk negara. Masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya, bisa lewat KPK, bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan, akan saya bisikin aja. Di sana ada yang main-main. Ya masa saya mau gigit sendiri kan enggak mungkin. Download Tribun X sekarang. Artinya ini bukan di belakang layar, artinya narasi yang dibangun oleh Hasto itu bahwasanya ini adalah ucapan-ucapan yang di belakang layar, seakan-akan kan begitu. Dan sama juga dengan kenyataan sekarang, yang dibangun adalah narasinya bahwasanya ada informasi rahasia yang dilakukan oleh Jokowi, yang dilakukan oleh Mulyono, yang karena dan itu terjadi secara diam-diam. Ya, masalah korupsi tentu diam-diam kan, tapi publik akhirnya sinis karena Hasto pernah melakukan berita ini dengan nada hoak. Seorang sekjen PDIP memberikan keterangan yang bersifat hoak dan tidak diapa-apakan sampai sekarang. Kemudian ternyata itu adalah keterangan resmi, oke? Tentu masyarakat akan mencemooh, sama aja dengan pernyataan kemarin, berita A1 kemarin. Kalau memang pernah Hasto membongkar sebuah skandal, misalnya kan, bisa jadi ini akan menjadi blow up, menghancurkan elit-elit politik kalau Indonesia baik-baik sajanya kawan. Inilah yang membuat publik sinis, malahan mencemooh. Hadapi saja kasusmu itu. Kasus drama Korea saja. Seperti Tom Lembong, sedikit masalah udah masuk ke penjara sekarang kan. Kamu masih diam-diam di sana. Jangan-jangan ini drama-drama Korea aja. Artinya Hasto kan tidak ditangkap. Artinya tidak ditahan. Ditersangkakan aja. Bisa 10 tahun, bisa 20 tahun, bisa 30 tahun kan. Hanya omon-omon kata publik. Sinis dan mencemooh. Terima kasih.